Salam Rahayu. Semoga semesta selalu diberikan kedamaian. Selamat datang di Alam Weda. Rahasia dari angka Vortex 369. Angka-angka ini menjadi sangat viral. Agar tidak menjadi sesuatu yang aneh, maka hari ini Alam Weda akan membuka misteri ini. Untuk memahami Vortex 369. Jika menelusuri hanya dengan satu pengetahuan, maka semua orang pasti bingung, bahkan seorang ilmuwan. Dibutuhkan penggabungan beberapa pengetahuan, yaitu pengetahuan matematika Vortex dari Nikola Tesla, pengetahuan angka-angka dari Fibonacci, pengetahuan relativitas khusus waktu dari Albert Einstein, pengetahuan matematika geometri, dan yang terakhir pengetahuan energi spirit. Dengan kelima pengetahuan ini rahasia semesta bisa dibuka. Karena pengetahuan ini sangat khusus. Menghitung sesuatu yang tidak terlihat orang umum. Maka dibutuhkan orang yang memahami kelima pengetahuan tersebut untuk menjelaskan pada orang lain. Persiapkan kefokusan Anda menyimak video ini karena ini sangatlah khusus dalam pemahaman. Kita mulai. Angka 3, 6, dan 9 adalah angka mistik. Angka 3, 6, dan 9 menunjukkan ruang dari semua bilangan di semesta ini. Jika kita memahami angka 3, 6, dan 9, maka kita akan mengenal seluruh alam semesta ini. Seorang ilmuwan terkenal asal Serbia yang bernama Nikola Tesla. Lahir pada 10 Juli 1856, yang kemudian menetap dan meninggal di Amerika 7 Januari 1943. Ia seorang ilmuwan terkenal yang ahli di bidang kelistrikan, ia penemu arus bolak-balik. Ia juga fisikawan dan ahli teknik mekanik. Ia sangat terobsesi dengan angka 3, 6, dan 9 ini. Bahkan ia menyebut angka-angka ini sebagai angka Tuhan. Ia dalam kesehariannya sering menghitung langkah-langkahnya dengan angka-angka 3, 6, dan 9 ini. Nikola Tesla pada masanya sangat kontroversi. Bahkan banyak yang mengatakan dia orang halu. Di manakah keunikan dan di mana letak rahasia angka-angka 3, 6, dan 9 terhadap semesta? Karena di semesta ini tidak ada sesuatu yang kemungkinan dan kebetulan. Semesta mengerjakannya sangat akurat dan tepat sesuai dengan karakternya. Mari kita coba analisa angka 3, 6, dan 9 ini. Kita coba dulu menjumlahkan angka-angka yang berkelipatan, atau sistem doubling angka. Angka yang menghasilkan lebih dari 2 digit kita jumlahkan sampai menghasilkan 1 digit. 112, 224. 448, 88 16 1 67, 16 16 32 325, 32 32 64 6 4 10 1 01, 64 64 12 8 1 2 8 11 1 12, 128 128 256 25 6 13 1 34, dan seterusnya. Di sini kita tidak menemukan hasil jumlah angka 1 digit menunjukkan angka 3, 6, dan 9. Mengapa? Karena angka-angka selain 3, 6, dan 9 adalah merupakan petunjuk ruangan dari bilangan yang lain. Dengan kata lain 3, 6, dan 9 penunjuk sebuah kecepatan, ruang, dan waktu dimensi. Sedangkan angka-angka selain 3, 6, dan 9 adalah petunjuk bilangan yang ada di dimensi kita, atau di dimensi ketiga. Sekarang selanjutnya mari kita coba angka mistik 3. 3, 3, 6. 6, 6, 12, 1, 2, 3. 12, 12, 24, 2, 4, 6. 24, 24, 48, 4, 8, 12, 1, 2, 3. 48, 48, 96, 9, 6, 15, 1, 5, 6. 96, 96, 1, 9, 21, 9, 2, 12, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Di sini kita hanya menemukan angka 3 dan angka 6 saja. Lalu kita coba angka mistik selanjutnya yaitu angka 6. 6, 6, 12, 1, 2, 3. 12, 12, 24, 2, 4, 6. 24, 24, 48, 4, 8, 12, 1, 2, 3. 48, 48, 96, 9, 6, 15, 1, 5, 6. 96, 96, 1, 9, 21, 9, 2, 1, 9, 2, 12, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Di sini juga kita hanya menemukan angka 3 dan angka 6 saja.
Sekarang kita coba angka mistik yang terakhir, yaitu angka 9. 9, 9, 18, 1, 89. 18, 18, 36, 3, 69. 36, 36, 72, 7, 29. 72, 72, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 9. 144 144 2882 88 18 18 1 89 288 288 57 65 7 6 18 1 89 dan seterusnya. Kita akan tetap menghasilkan angka 9. Hasil dari perkalian 9 akan selalu menghasilkan jumlah angka 9. Berapapun besar angka dikalikan 9, hasilnya dijumlahkan akan tetap 9. Mari kita coba kalikan acak dengan 4 digit angka. 3785 dikali 9 sama dengan 34.065. Jumlahkan hasilnya. 3 tambah 4 tambah 0 tambah 6 tambah 5 sama dengan 18. 18 1 tambah 8 sama dengan 9. Angka 9 angka istimewa yang mistik. Lalu bagaimana dengan angka 0? 0 adalah angka yang sangat kuat. 0 melengkapi nilai kehidupan ini. Jika 0 berada di belakang bilangan lain maka nilainya bertambah. Jika 0 berada di depan bilangan lain, maka nilai bilangan tersebut akan berkurang. Ini artinya 0 adalah energi. Di dalam 0 ada nilai energi semesta, yang melengkapi semua nilai kekuatan semesta itu sendiri. Dari sini kita bisa pahami, para ilmuwan dan ahli matematika tidaklah menciptakan semua angka-angka dan rumus-rumus, tetapi mereka hanya menemukannya. Karena semua angka-angka itu sudah diciptakan semesta secara tepat dan akurat sesuai dengan karakternya. Semesta diciptakan oleh angka-angka ini. Angka-angka ini disebut bilangan Fibonacci. Apa itu angka Fibonacci? Kita mulai dari angka 0 dengan penjumlahan dari hasil angka berikutnya maka akan menciptakan wujud alam semesta. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13. 8 ditambah 13 sama dengan 21. Dan seterusnya menghasilkan angka-angka bilangan Fibonacci. Sekarang mari kita lihat contoh kerja dan bentuk alam semesta. Galaksi berputar mengikuti bentuk angka Fibonacci. Putaran galaksi membentuk kehidupan alam semesta di dalamnya. Angka-angka Fibonacci diikuti juga oleh jumlah bentuk kelipatan bilangan Fibonacci. Seperti daun, jumlah kelopak bunga, bentuk garis spektrum siput, dan bahkan struktur tubuh manusia, organ-organ dalam manusia, bahkan semua yang ada di alam ini. Apakah Tuhan ahli matematika? Sebuah persegi yang dibuat sesuai angka-angka Fibonacci maka ketika digabungkan akan menghasilkan persegi yang selalu presisi. Semua sudut-sudut dari persegi ini jika dihubungkan maka akan membentuk garis spektrum yang dibuat oleh cangkang siput yang presisi dengan angka Fibonacci. Begitu pula pada bunga matahari dan putaran galaksi pada semesta. Perhitungan bilangan 0 sampai 9 menciptakan teori Fibonacci. Angka-angka yang ditemukan teori Fibonacci menghasilkan struktur makhluk hidup dan semesta. Dan dari teori Nikola Tesla menemukan matematika vortex. Matematika vortex menghasilkan sesuatu angka-angka yang misterius, yaitu angka 3, 6, dan 9. Mari kita lanjut misteri dari matematika geometri. Sebuah titik dianggap sebagai materi tanpa dimensi. Menurut saya, titik sangat relatif dikatakan sebagai tanpa dimensi. Karena sebuah titik itu relatif dari sebuah daya pandang rata-rata manusia. Orang yang matanya minus melihat sebuah bola atau lingkaran kecil maka akan dianggap sebuah titik. Sedangkan sebaliknya bagi orang normal itu adalah sebuah dimensi yang berbentuk lingkaran. Yang artinya di dalam titik itu masih ada lagi titik terkecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Baiklah, anggap saja kita semua melihat hanya sebuah titik. Apabila titik-titik ini dihubungkan, maka akan menjadi sebuah garis. Garis ini menunjukkan sebuah bentuk baru yang disebut bentuk dimensi 1. Lalu garis-garis yang dihubungkan akan membentuk sebuah bangun. Seperti sebuah persegi 4, segi 3, lingkaran, dan banyak lagi. Yang semua ini merupakan bangun datar yang hanya memiliki luas.
Maka dari itu disebut bangun dimensi 2. Apabila bangun dari bidang-bidang datar ini kita hubungkan maka menghasilkan sebuah bentuk yang memiliki volume. Maka ini disebut bentuk bangun 3 dimensi. Sampai di sini teman-teman mulai paham. Artinya materi titik atau 0 dimensi dihubungkan dengan titik-titik lainnya menjadi sebuah dimensi 1. Beberapa dimensi 1 yang digabung menjadi dimensi 2. Beberapa dimensi 2 yang digabung menjadi dimensi 3. Beberapa dimensi 3 yang digabung menjadilah dimensi 4. Nah, apakah kita mengenal dimensi 4 seperti apa bentuknya? Kita tidak tahu. Mengapa demikian? Karena kita adalah bagian dari kelompok materi di dimensi 3. Mari kita bayangkan jika kita berada di dimensi 2, contohnya kita menjadi sebuah gambar. Maka semua yang ada di hadapan kita hanyalah sebuah garis, seperti wayang yang melihat wayang lainnya. Karena dimensi kedua hanya tercipta dari kumpulan dimensi 1 yaitu garis. Begitu pula kita hanya kumpulan dari dimensi 2 yang menjadi wujud 3 dimensi. Maka kita tak mampu melihat dimensi 4 dan seterusnya. Inilah misteri dari geometri. Sekarang bagaimana kalau di dalam materi titik itu ada titik-titik kecil? Maka titik-titik kecil itu dipelajari ilmuwan disebutlah partikel-partikel penyusun materi. Bayangkan di dalam partikel-partikel itu ada titik-titik lagi maka itu disebut atom. Bagaimana kalau di dalam atom itu masih ada titik-titik lagi maka disebut quark. Karena belum bisa dilihat lagi oleh para ilmuwan maka sementara sampai di situ dimensi terkecilnya. Tetapi kemungkinan masih ada lagi yang lebih kecil sampai wujud terkecil yang tak terlihat lagi. Maka dari itu saya katakan bahwa dimensi itu relatif. Tergantung dari daya pandang kita. Kesimpulannya adalah materi itu sendiri yang menyusun sebuah ruang dimensi. Artinya materi sendiri yang menciptakan sebuah ruangnya sendiri. Sebuah bangun atau bentuk yang bergerak kemanapun maka materi di dalamnya akan mengikuti. Karena materi-materi ini hanya mampu berada di daerah ruang dimensi bentuk bangun itu sendiri. Ketika para ilmuwan ingin mencapai atau mengukur jarak antar galaksi, galaksi-galaksi itu akan terlihat menjauh. Para ahli astronom berkesimpulan bahwa alam semesta mengembang. Karena setiap galaksi memiliki dimensinya sendiri. Kita tidak mampu mengukurnya apalagi mencapainya. Setiap dimensi mempunyai lengkung ruang waktu sendiri. Maka jarak, waktu, dan kecepatannya berbeda. Para ilmuwan hanya melihat lengkung waktu saja. Dan dia hanya berputar-putar di dimensi 3 sendiri yaitu galaksi kita. Materi menciptakan dimensinya sendiri. Materi bergerak hanya mengikuti ruang dimensinya sendiri. Materi hanya mampu melihat di ruang dimensi sejenis dan yang lebih rendah dari dimensinya. Materi hanya melengkungkan ruang dimensinya sendiri. Dimensi tidak lepas pada kecepatan dan waktu. Ruang dimensi akan melengkung akibat gerakan sebuah materi. Maka waktu juga ikut melengkung. Seperti teori relativitas Einstein. Waktu sangat relatif dari setiap sudut pandang materi yang berbeda, karena dipengaruhi oleh gerak dan masanya. Seseorang yang bergerak aktif sepanjang hari akan merasakan waktu lebih singkat. Karena gerakan yang lebih cepat akan melengkungkan waktunya pada dimensinya sendiri hingga waktu bergerak lebih lambat dan terasa lebih singkat. Sebaliknya orang yang sedang duduk menunggu sesuatu akan merasakan waktu sangat lambat dicapainya. Karena atom tubuhnya melambat yang mengakibatkan ruang waktu dimensinya sangat luas. Yang paling misteri dari semua materi ini adalah angka vortex 3, 6, dan 9. Tetapi ini semua berhubungan. Karena angka vortex ditemukan pada sebuah lingkaran waktu. Ketika hari dibagi menjadi 12 digit. Angka 3, 6, 9 dan 12. Kita tarik garis seperti mengarah mata angin. Utara, selatan, timur dan barat. 3, 6 dan 9 sudah terlihat. Dan angka 12 sama dengan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Mari kita coba satu hari dijadikan 24 digit. Posisi 3 digantikan oleh angka 6. Posisi 6 digantikan angka 12. 12 sama dengan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Posisi 9 digantikan angka 18. 18 hasilnya 1 ditambah 8 sama dengan 9. Posisi 12 digantikan oleh 24. Hasilnya 2 tambah 4 sama dengan 6. Begitupun seterusnya jika berapa besar digit kelipatan yang menggantikan posisi angka-angka misterius itu hanya akan menghasilkan 3, 6 dan 9.
Artinya angka-angka 3, 6, 9 mewakili sebuah ruang waktu dari dimensi semua bilangan semesta. Jadi kesimpulan dari semua ini, ruang waktu dan kecepatan hanya dipengaruhi oleh materi itu sendiri. Jika kita mau menuju ruang atau dimensi lain atau dimensi yang lebih tinggi, maka kita harus mampu menggetarkan atom-atom tubuh kita secepat cahaya. Begitu pula para ilmuwan yang ingin mencapai dimensi galaksi lain. Artinya ketika kita bergerak secepat cahaya pastinya akan terbakar dan mati. Tapi di dunia selalu ada perhitungannya. Tidak ada yang tidak pasti dengan angka matematis Tuhan. Bila kita duduk tenang dan pikiran terlatih pada satu pusat, atom-atom tubuh akan bergetar, menghasilkan medan listrik. Medan listrik menciptakan ruang dimensi listrik pada otak kecerdasan manusia. Kecerdasannya menghasilkan dimensi kesadaran. Kesadarannya akan keluar mengikuti dimensi pikiran. Pikiran bergerak cepat melengkungkan semua ruang dan menembus dimensi waktu menjadi sangat singkat. Hanya pikiran yang mampu mengalahkan kecepatan cahaya. Dari pikiran menghasilkan cahaya itu sendiri. Tidak ada yang mampu mengalahkan kecepatan di dimensi ketiga ini selain pikiran.